Teman-teman ya, Bapak ini turun berat badannya 23 kilogram dalam waktu 3 bulan. Dan teman-teman bisa lihat perbedaan fotonya ya, sebelum melakukan ketofastosis dan sesudah melakukan ketofastosis hanya dalam waktu 3 bulan. Halo teman-teman, jadi kemarin saya lagi santai-santai gitu ya, lagi main sama anak ya, santai-santai, buka laptop, nonton dan sebagainya. Ada yang kemudian nge-WA saya. Ya ini nih WA-nya teman-teman bisa baca di di frame video ini. Dia bilang gini, apakah benar ini Bang Saiha yang selalu saya ikuti? Yang selalu saya ikuti YouTube-nya. Saya Pak Agus Abiseka dari Pati, Jawa Tengah. Jadi beliau adalah bapak-bapak, namanya Bapak Agus Abiseka. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam, iya Om, benar, salam kenal. Lalu beliau mengucapkan syukur, ya, Alhamdulillah, Subhanallah, sumpah saya berterima kasih sekali kepada Bang Saiha katanya. Ya, terima kasih kembali Pak, gitu ya. Saya ikuti terus video Bang Saiha, dari situlah saya mengenal puasa KF atau ketofastosis kok. Lagi ya, ketofastosis. Alhamdulillah saya sekarang jadi sehat kata beliau ya, meskipun baru 3 bulan. Jadi beliau baru menjalankan ketofastosis 3 bulan saja dan kemudian menjadi lebih sehat katanya. BB awal dulu 104, sekarang 81. Artinya beliau turun 23 kg hanya dalam waktu 3 bulan saja. Ya. Teman-teman bisa lihat juga ini adalah foto beliau ya, foto beliau ketika belum menjalankan ketofastosis. Kalau dilihat dari foto ini ya teman-teman, kita lihat rambutnya putih, kemudian ada double chinnya sedikit, pipinya juga ada lemak-lemaknya, lalu di bagian pundak sini dekat leher juga ada lemak-lemaknya, juga di bagian badannya ini enggak lengkap fotonya, tapi kita lihat bahwa ini pasti lemaknya lumayan gitu ya, karena beratnya juga 104 kan. Kemudian berikutnya adalah ini foto yang setelah menjalankan ketofastosis selama 3 bulan. Teman-teman lihat ini ya fotonya. Menurut pandangan saya ini fotonya jauh lebih fresh, itu yang pertama. Yang mau saya bilang ternyata jauh lebih fresh setelah menjalankan ketofastosis. Kalau dibandingkan dengan foto yang sebelumnya ini jauh lebih fresh ya. Kelihatan bahwa lehernya sedikit berkurang, lemaknya, kemudian double chin yang di bawah dagu ini sangat kelihatan berkurang, kemudian bentuk wajah yang sebelumnya banyak lemaknya berkurang, dan yang sangat membuat saya takjub adalah ternyata ubannya juga kemudian berkurang. Ya, saya nggak tahu ini apakah memang benar-benar berkurang ubannya atau di chat saya nggak tahu, beliau tidak menjelaskan ya. Tapi kita ambil berbaik sangkanya adalah ternyata ketofastosis bisa membuat ya rambut yang awalnya ubanan menjadi lebih hitam ya. Dan kemudian kita lihat beliau lebih berkualitas hidupnya ya. Karena berat badannya sudah turun 23 kg hanya dalam waktu 3 bulan ya. Nah teman-teman sekalian ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Abiseka dari Pati, Jawa Tengah karena mau mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Karena apa? Karena saya sebenarnya kan bukan dokter ya, saya bukan dokter, bukan tenaga kesehatan juga bukan, tapi saya memang tidak ada yang berhubungan sama kesehatan lah ya. Satu-satunya kemudian saya memberanikan diri ya membuat konten-konten yang berhubungan dengan penurunan berat badan, ketofastosis dan sebagainya adalah satu, karena saya lulusan teknologi pangan. Jadi saya sedikit banyak mengerti tentang bagaimana metabolisme tubuh, bagaimana makronutrisi dan mikronutrisi. Kemudian saya pun belajar kimia pangan, kimia organik dan sebagainya. Jadi saya belajar tentang pangan. Bahkan ada satu mata kuliah khusus yang membahas tentang daging, ya kan, membahas tentang makronutrisi tertentu, misalkan membahas karbohidrat, membahas protein, kemudian membahas ini. Pernah juga belajar siklus Krebs dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu alasan pertama kenapa saya berani kemudian membuat konten-konten yang berhubungan tentang makanan dan diet sehat lah kalau kata orang begitu. Yang kedua ya, yang membuat saya kemudian berani ya membuat konten ini adalah karena saya adalah pelaku. Jadi saya memang bukan dokter, bukan nakes, tapi saya adalah pelaku atau orang yang selama ini berusaha menjalankan ketofastosis, menjalankan pola hidup ketofastosis. Jadi saya membuat konten ini adalah berdasarkan apa yang saya lakukan. Jadi saya adalah praktisi.
tapi bukan teoritis saja. Tapi saya melakukan bahwa dulu berat badan saya 82 ya. Itu pun 82 kenapa? Kalau menurut saya harusnya badan saya mungkin bisa 90 atau 100 ya. Tapi waktu itu berat badan saya 82 karena ya. Jadi kaki kanan saya itu kan kecil. Kaki kanan saya kecil, jauh lebih kecil daripada kaki yang kiri. Kaki kanan saya itu jauh lebih kecil dari lengan saya yang ini gitu. Jadi kalau teman-teman lihat lengan saya, kaki kanan saya yang kecil itu lebih kecil dari lengan ini. Artinya ya bobotnya jauh berkurang. Kalau misalkan kaki kanan saya besar seperti kaki yang kiri ya, maka berat badan saya waktu itu mungkin bisa jadi 100 lebih. Karena saya ngelihat betapa buncitnya saya, kemudian betapa banyak lemak di pipi dan di leher gitu ya. Lalu kemudian naik tangga udah capek, jalan dikit sudah capek. Nah dari situ saya kemudian berpikir saya harus merubah gaya hidup saya. Kalau enggak mau dapat penyakit di masa tua seperti diabetes dan sebagainya. Nah dari situlah saya kemudian sedikit banyak belajar tentang defisit kalori, kemudian belajar diet keto, lalu bertemulah dengan saya ketofastosis. Saya belajar ketofastosis itu meyakinkan diri saya bahwa ini layak dicoba, itu butuh 1 tahun. Jadi 1 tahun saya mempelajari ketofastosis pelan-pelan, nggak makan nasi ya, nggak makan tepung, nggak makan gula, wah ini berbahaya nggak ya, ini bisa bikin malnutrisi nggak ya gitu. Terus kemudian kalau saya nggak makan nasi nanti saya lemes nggak ya, nah nanti saya kelaparan nggak ya gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul di kepala saya sebelum saya menjalankan ketofastosis. Dan itu saya butuh 1 tahun sampai kemudian saya bismillah saya mencoba. Dan ternyata setelah mencoba semua ketakutan-ketakutan saya seperti apakah saya akan kelaparan, apakah akan lemes, apakah akan pingsan, atau akan masuk ke rumah sakit gara-gara nggak makan nasi, ternyata semuanya tidak terjadi. Bahkan saya sudah 1 tahun ya ini tidak makan nasi dan saya rasa tubuh saya baik-baik saja gitu loh. Bahkan ini saya terakhir makan tadi malam. Tadi malam saya makan telur ceplok itu 5 buah dan tadi malam saya makan ikan lele 2. Jadi tadi malam jam 7 malam makan 5 telur ceplok sama lele 2. Dan pagi ini sekarang jam 10.16 itu saya belum makan apapun. Dan saya masih sehat-sehat saja nggak masalah gitu ya. Nah itu adalah yang pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua ya saya juga mau menyampaikan bahwa teman-teman kalau mendapatkan sesuatu ya baik itu sekarang kan informasi banyak banget ya di Google, di YouTube, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Ketika mendapatkan sesuatu teman-teman jangan underestimate dulu ya, nggak ada salahnya. Misalkan teman-teman melihat sesuatu di YouTube lalu kemudian teman-teman dengerin itu nggak ada salahnya untuk diperhatikan, kemudian dipelajari ya masuk akal atau tidak ya, yakin atau tidak. Kalau masuk akal dan yakin coba jalankan pelan-pelan. Siapa tahu itu benar, siapa tahu itu ada hasilnya gitu loh. Nggak ada salahnya mencoba juga kan. Terutama buat yang misalkan sudah diabetes ya. Yang sudah diabetes ya menurut saya ketofastosis ini sangat bagus sekali karena kita sangat meminimalisir semua makanan dan minuman yang bisa naikin gula darah. Akhirnya kan kemudian banyak sekali testimoni-testimoni yang kemudian berhenti minum obat diabetes ketika dia menjalankan ketofastosis. Dan kemudian kita juga barusan mendapat testimoni dari Pak Agus tadi yang mengatakan berat badannya turun 23 kg hanya dalam waktu 3 bulan. Kemudian uban-uban di rambutnya kemudian menjadi hitam dan menjadi lebih fresh hidupnya, lebih berkualitas hidupnya. Jadi kalau ada ilmu yang baru teman-teman jangan langsung underestimate, jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian gampang sekali emosi gitu ya. Ketika ada seseorang yang menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu berbeda dengan kita kemudian tersulut emosinya lalu marah-marah, mencak-mencak dan sebagainya. Ya enggak gitu ya teman-teman. Biasanya orang-orang yang begitu itu adalah orang-orang yang memang hidupnya tuh enggak selesai. Misalkan dia punya banyak masalah ya kan di kantor, bosnya galak, dimarah bosnya, gajinya kecil, masuk pagi pulang malam, kemudian kebutuhan tidak tercukupi, sampai di rumah istrinya marah-marah, kemudian ngelihat nilai anaknya ternyata nilainya jelek, lalu anaknya kemudian sering berantem di sekolah dan sebagainya, setiap bulan ada cicilan yang harus dibayar. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak selesai dengan hidupnya, lalu kemudian kita ketika mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan dirinya, dia gampang sekali tuh marah-marah. Karena mungkin dia pengen marah ke bosnya gitu ya. Tapi dia nggak berani marah ke bosnya karena kalau marah ke bosnya dia dipecat gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika ada sesuatu yang berbeda di luar sana, dia akan melampiaskan itu di kolom komentar. Nah, teman-teman jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang berbeda, nggak ada salahnya kita dengarkan.
Kita dengarkan dulu, benar nggak, masuk akal nggak? Kalaupun kita tidak setuju ya sudah diam saja, ya nggak ada gunanya juga kita marah-marah. Nah ya ini testimoni dari Pak Agus tadi ya. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, pelajari apapun ya, dan kita nggak harus saklek, oh harus dokter yang nyampein, kalau bukan dokter saya nggak percaya ya. Sekarang gini deh, misalkan dokter itu kan juga sering bilang, oh bapak makanannya harus dijaga biar nggak gendut dan sebagainya. Tapi juga kita sering juga melihat ada dokter-dokter yang gendut kan gitu loh. Nah artinya dia menyampaikan sesuatu yang benar tapi dia juga tidak menjalankan. Nah ada juga orang-orang yang bukan dokter nih tapi menjalankan sesuatu dan kemudian dia jalankan itu mendapat kebaikan lalu dia sampaikan, masa kita nggak percaya juga gitu. Nah, makanya saya bilang jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat saja apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan adalah bagus, yang disampaikan masuk akal menurut kita, ya, yang disampaikan ini make sense, maka nggak ada salahnya untuk dicoba. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kami ini menjalankan ketofastosis. Ketofastosis itu bukan diet keto, tapi ketofastosis harus lengkap, nggak boleh keto doang, tapi ketofastosis. Nah, saya nggak tahu bedanya apa. Yang saya tahu kalau di ketofastosis itu ada 5 pilar yang harus kita jaga. Yang pertama adalah kita harus fasting. Kemudian setelah fasting nanti kita moving. Moving ini olahraga itu di saat kita masih kosong perutnya atau di saat fasting, di saat puasa. Setelah moving lalu kita feeding, ya kan, relaxing, lalu sleeping. Ya, jadi ada 5 pilar ini yang harus dijaga. Lalu kalau kelimanya kita jaga, maka tubuh kita akan mendapatkan kesehatan yang sangat luar biasa. Dan kesehatan itu adalah tujuan utama dari ketofastosis. Kalau penurunan berat badan itu adalah bonus-bonusnya saja, gitu ya. Ya sudah jelas kalau kita sudah mengurangi makanan, apalagi menghindari makanan yang bisa bikin gula darah naik, maka penurunan berat badan itu pasti terjadi. Dan ketika berat badan kita turun, maka linier dengan kesehatan kita membaik, keluhan berkurang, uban pun bisa menjadi hitam kembali. Kalau teman-teman pengen tahu ya ketofastosis itu apa, teman-teman ubek-ubek saja video saya ini di channel YouTube ini. Saya sudah sering sekali membahas tentang ketofastosis. Jadi nggak perlu saya bahas di sini panjang lebar, cari saja video di channel ini dan hampir semuanya adalah saya belakangan ini membahas tentang ketofastosis ya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.